Pemirsa, seorang siswa korban perundungan di Madrasah Aliyah 3 di Padang, Sumatera Barat merakit bom dengan belajar dari internet. Bom itu lalu meledak di sebuah ruang kelas di sekolahnya. Pelaku disebut terinspirasi dari peledakan bom di sekolah tahun lalu di Jakarta, yang pelakunya juga korban perundungan. Sejak 3 tahun lalu, pemerintah telah membuat aturan soal pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Namun kasus perundungan masih menjadi momok yang menghantui sebagian pelajar Indonesia. Seperti inilah kesibukan tim Gegana. Selain melakukan sterilisasi dari potensi teror bom lainnya, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Lokasinya adalah Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Pada Selasa 14 Juli 2026, bom rakitan model Aki meledak di dalam ruang kelas 3 IPS. Sejumlah siswa dan guru MAN 3 Kota Padang langsung panik hingga dievakuasi ke halaman sekolah. Suara keras ledakan disertai kepulan asap putih muncul dari dalam ruang kelas. Di motor terbungkus dengan lakban dalam meja di atas meja. Meja yang kedua itu posisi agak rusak, tapi ada laci, ditaruh dalam laci. Berarti di meja kosong ya? Meja kosong. Itu meledak? Meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. Agak bergetar ya? Sempat kepanikan siswa, malahan ada yang guru sempat kami gotong karena stroke cemas. Hasil penyelidikan awal, polisi mengungkap adanya motif dendam di balik aksi nekat pelaku teror bom, yaitu siswa berinisial R. Pelaku mengaku menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya sejak 2 tahun terakhir. R mempelajari cara membuat benda yang dapat meledak dari internet secara otodidak, lalu mengumpulkan bahan baku dan alat-alat yang diperlukan melalui toko daring. Pelaku belajar merakit bom sejak sekitar 4 bulan terakhir secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarga. Kita ke depan akan melakukan langkah-langkah di mana anak ini sebenarnya korban. Ya, korban. Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya sehingga tidak ada rasa lagi untuk emosi dan segala macam. Ya, kita akan lakukan pendekatan ya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti itu. Polisi menemukan indikasi bahwa peledakan bom ini telah dipersiapkan sebelumnya. R diduga membawa bom rakitan ke sekolah, lalu disimpan di dalam laci meja kelas. Bom lalu diledakkan saat jam istirahat. Pasca ledakan, pelaku diduga berusaha melarikan diri. R mengganti seragam sekolah dengan pakaian biasa serta mengenakan topeng serta topi untuk menyamarkan identitas. Namun saat kembali memasuki area sekolah, pelaku ini berhasil diamankan oleh para guru. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, dan baut. Selain mengaku belajar merakit bahan peledak melalui internet, pelaku juga mengaku terinspirasi dari kasus serupa di SMAN 72 Jakarta pada November 2025, serta bergabung dalam sejumlah grup daring. Keluarnya yang salah dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak yang berumur 17 tahun seperti itu. Jadi di samping pendampingan juga, si anak juga kelihatan shock kemarin. Si anak ini juga rehab. Ini perlu kami tegaskan juga tidak ada hubungannya dengan jaringan terorisme. Ya. Ini murni karena korban bullying dari teman-teman sekelasnya.
Motivasi peledakan bom di Mantiga, Kota Padang memang mirip kasus serupa tahun lalu di SMAN 72 Jakarta, yaitu balas dendam akibat bullying. Dalam peledakan bom di SMAN 72 Jakarta, ada 4 bom yang diledakkan di lingkungan sekolah menjelang salat Jumat. Akibatnya, 98 orang mengalami luka dengan tingkat keparahan beragam, mulai dari gangguan pendengaran, luka bakar ringan, hingga trauma. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Seorang siswa sekolah menengah pertama melempar bom molotov di lingkungan sekolah. Polisi juga menemukan 5 buah gas portable yang bagian sampingnya direkatkan petasan, paku, dan pisau. Polisi mengungkapkan jika pelaku diduga pernah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Ada 1 benang merah dari 3 peristiwa tersebut. Para pelaku teror bom merupakan korban perundungan di lingkungan sekolah. Kementerian Agama serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengklaim telah membentuk satuan tugas untuk menangani fenomena ini. Satgas yang pertama bertugas bagaimana mengatasi agar peristiwa yang sama tidak terulang. Jadi memberikan edukasi pada semua pihak agar memberikan pencerahan, pendidikan kepada anak-anak sehingga dia bisa merasa aman dan nyaman. Dan yang kedua, terhadap korban-korban itu kita juga sudah menyiapkan satgas untuk melakukan pendampingan agar korban tetap mendapatkan haknya dan ada pemulihan psikologi anak sehingga dia masih menjadi anak yang potensial untuk berkembang ke depan. Sementara DPR mendorong pemerintah segera mengevaluasi regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. DPR menilai sejumlah kasus teror bom di sekolah sebagai peringatan serius dari kondisi lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Bahwa regulasi yaitu Permendikbudristek mengenai pencegahan kekerasan kita cek apakah regulasi ini masih layak tidak di era saat ini. Tidak hanya perlindungan terhadap siswa-siswi, termasuk juga perlindungan terhadap guru. Sekolah merupakan tempat yang aman, nyaman, dan harus jauh dari segala tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun kekerasan seksual. Nah, yang terpenting adalah anak-anak kita ini harus dijaga, etika, moral, akhlak, dan sebagainya. Jangan sampai ada lagi pembulian sehingga menjadikan anak yang dibuli ini tentu menjadi dendam dan sebagainya sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan menggunakan teknologi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.